Acara ini disponsori oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program MPD Sawe Sikula. Nah, kalau tadi kami sudah disambut dengan luar biasa sekali di MSen 4 Kota Banda Aceh yang dengan penyambutan ada tarian Ranup Lampuan. Nah, ini memang menunjukkan bahwa dari segi kreativitas seni MSen 4 Kota Banda Aceh ini sangat unggul di bidang tersebut. Nah, di sini ya saya sudah berada sekarang di ruangan kepala sekolahnya ya. Ada Ibu Ina Reskina MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, terima kasih disambut dengan luar biasa sekali tadi Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, dan juga tentu saya tidak sendiri di sini bersama bapak-bapak dari MPD Kota Banda Aceh. Di sini yang pertama ada Bapak Insinyur Muklis Diafar MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan juga ada wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Haji Sofyan Salaiman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Nah, kita sudah berada di MSen 4 Kota Banda Aceh ini Pak ya. Tadi penyambutannya luar biasa sekali dengan tarian bahwa inilah salah satu bentuk kreativitas di bidang seni yang dimiliki oleh siswa-siswi di MSen 4 Kota Banda Aceh. Nah, Ibu, sesuai dengan topik yang kita angkat hari ini yaitu harmonisasi seni dan olahraga membentuk karakter siswa-siswi MSen 4 Kota Banda Aceh. Nah, tentu ini menjadi program unggulan Ibu ya di MSen 4 ini antara seni dan olahraga ya, tentu juga harmonisasi keduanya juga di bidang akademik juga tidak ketinggalan. Nah, tapi yang lebih menonjol ada tadi di bidang seni dan olahraga. Nah, ini menjadi program unggulan di MSen 4 Kota Banda Aceh. Yang sudah berjalan seperti apa ini, Ibu? Selama saya menjabat di sini selama 4 tahun lebih, itu saya berusaha untuk menonjolkan madrasah ini dari bidang seni dan olahraga. Dalam kegiatan sehari-hari kita punya 19 jenis. 19 jenis? Ya, seni dan olahraganya. Seni dan olahraga, baik. Dan kegiatan itu kita lakukan seminggu sekali. Kalau untuk seninya itu kita mengambil hari Jumat siang sampai sore, sedangkan olahraganya hari Sabtu. Jadi setiap anak itu harus memilih salah satu jenis apakah olahraga ataupun seni. Bahkan ada yang mengambil dua. Bahkan ada yang boleh dua ini Bu ya. Boleh, karena harinya kan berbeda. Baik, jadi itu setiap hari kegiatannya seperti ekstrakurikuler atau bagaimana ini Bu? Seperti ekstrakurikuler. Nah, dari 19 ini apa-apa saja ini Bu? Penasaran saya Ibu. Kalau olahraga kita punya volleyball, kemudian ada futsal, ada panahan, ada bulu tangkis, ada tenis meja. Ya, itu kalau untuk lebih banyak ke seninya. Nah, seni apa saja Ibu? Seninya ada melukis, ada kaligrafi, ada tilawah, kemudian ada pidato 3 bahasa, kemudian ada lagi menari. Tari itu ada laki, ada perempuan juga laki-laki juga menari. Kemudian ada cerdas cermat, itu masuk ke tafiz lagi dan banyak lagi. Oke, nah tentu ini tidak bisa harus ada kerjasama yang kompak juga nih dengan guru-gurunya Ibu ya, terutama juga guru di bidang seni dan olahraga yang mungkin punya peran yang lebih besar. Nah, mungkin koordinasi yang dilakukan seperti apa Ibu? Kalau untuk guru di madrasah itu kan kita cuma pakai guru seninya saja, tetapi mereka bukan sebagai pelatihnya. Sementara pelatih kita ambil dari luar yang profesional. Baik, karena memang tadi bidangnya banyak Ibu ya. Dan juga harus membutuhkan tenaga profesional lainnya di bidang seni dan olahraga ini sendiri. Baik. Nah, ini saya coba beralih ke Pak Muklis. Nah, Pak Muklis, Bapak juga tahu ya seperti apa sih profil dari MSen 4 Kota Banda Aceh yang memang menonjol di bidang seni dan olahraga ini. Dari MPD sendiri bahwa meninjau atau monitoring setiap kegiatan ataupun program-program di sekolah, salah satunya di MSen 4 ini, apa pendapat Bapak? Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah beserta guru yang telah menyambut kami dari MPD program Sawe Sikula bekerja sama dengan TV Aceh. Program ini tujuannya adalah memonitoring kegiatan setiap sekolah dan madrasah yang menjadi contoh ya, menjadi contoh
bagi sekolah dan madrasah lain nanti. Nah, apabila acara ini telah selesai nanti akan disiarkan di TV Aceh. Nah, tujuan utama adalah bagaimana melihat pelayanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan bagi anak-anak didik khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa MSN 4 ini mungkin lebih banyak anak Aceh Besar masuk daripada Banda Aceh. Nah, dari hal program unggulan MSN 4 seni dan olahraga ini merupakan perpaduan yang cukup baik ya, karena anak-anak yang punya seni dan anak-anak yang kuat olahraga tentunya independensinya akan kuat dan juga IQ-nya akan kuat. Nah, pada akhirnya anak-anak tersebut bermuara nanti adalah peningkatan prestasi olahraga dan seni dan juga akademiknya. Nah, maka di sisi lain kami melihat bahwa keunggulan-keunggulan MSN 4 ini bisa diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan karena dari hasil monitoring kita selama ini MSN 4 itu selalu unggul di bidang seni dan olahraga. Nah, maka dalam ini kami memberikan apresiasi yang besar. Semoga pelayanan pendidikan, pelayanan seni dan olahraga bagi anak ini dapat terus ditingkatkan. Sedangkan kehadiran NPD adalah bagaimana mempromosikan madrasah ini menjadi madrasah unggul baik di Banda Aceh, di Aceh Besar dan mungkin jadi contoh bagi madrasah-madrasah lain yang ada di Aceh. Yang ada di Aceh, baik, luar biasa. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Sofyan Sulaiman, Pak, ini melihat bahwa Bapak juga dulu pernah di sini ya Pak ya, di MSN 4 ya pada masanya ya. Nah, mungkin perkembangan zaman dari tahun ke tahun, nah ini sejauh ini seperti apa pandangan Bapak? Jadi kami dalam melihat situasi waktu kami jadi kepala sekolah sekarang sangat berbeda. Apa berbeda? Yang pertama kalau kita lihat sarana prasarananya sudah lebih baik ya. Kalau dulu kalau komputer hanya 2. Sekarang semua anak-anak dalam proses belajar mengajar sudah menggunakan IT ya. Benar. Sangat bagus ya. Ini cuma tinggal sekolahnya, kepala sekolah dan dewan gurunya untuk membina para anak didiknya itu bagaimana memanfaatkan ya sarana prasarana itu sehingga menghasilkan kecerdasan daripada anak itu sendiri. Apalagi tadi Ibu Kepala Sekolah mengatakan bahwa di sini dikembangkan bidang ekstrakurikuler. Ini sangat bagus karena kita melihat ekstrakurikuler ini keterampilan pribadi daripada siswa. Nanti kalau dia tidak lagi sekolah, tidak kuliah misalnya, kalau keterampilannya sudah dia miliki, pasti mendapat hasil ya bagi anak didik kita yang akan datang itu tidaklah mencari kerjanya itu semata-mata sebagai pegawai negeri. Ya, bisa mengembangkan kemampuan bakat minatnya. Jadi itu kami dari MPD sangat mendukung apa yang dilakukan oleh MSN 4 ini untuk mengembangkan bidang seni dan olahraga. Baik, ya. Nah, terima kasih Pak Muklis, Pak Sofyan. Saya coba beralih lagi sama Ibu Ina Rizkina. Nah, Ibu ini bahwa memang kalau kita melihat setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda ya, ada di bidang akademik, ada di bidang non akademik seperti di bidang seni dan olahraga, mengembangkan minat bakat siswa itu sendiri. Artinya tidak semua anak unggul di bidang akademik loh. Nah, kita juga sebagai guru ya, sebagai orang tua juga harus melihat kemampuan anak di bidang non akademik. Nah, ini juga tadi seperti dikatakan oleh Pak Sofyan bahwa keterampilan di bidang keterampilan itu mungkin menjadi bekal hidup si anak kemudian ini Bu ya. Nah, mungkin apakah atas dasar itu bahwa lebih menonjolkan di bidang seni dan olahraga ini Bu?
kita kan di awal mereka masuk kan kita sudah ada melakukan asesmen. Asesmen itu berupa instrumen yang kita bagikan ke anak. Kemudian dari hasil instrumen itu kita melihat ke arah mana dia yang suka. Jadi ke arah itu yang kita kembangkan. Sesuai dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka begitu dia. Baik, jadi memang di awal kita ingin tahu dulu nih Bu ya, kemampuan anak di mana, kemudian anak sukanya bidang apa, dilakukannya asesmen minat bakat si anak itu dengan kemudian di pembelajarannya tinggal kita arahkan anak ini akan kemana. Nah, sejauh ini itu cukup berhasil Ibu ya? Ya, alhamdulillah kami melihat cukup berhasil karena kita juga punya prestasi di bidang olahraga dan seni. Itu kita Panahan itu kita pernah tingkat provinsi, ada yang bahkan yang sekarang udah tamat itu tingkat nasional. Tingkat nasional bisa dilanjutkan sendiri Ibu ya, mungkin bekalnya di AMSEN ya, tentunya tidak berhenti sampai di sini ya, setelah dia melanjutkan ke sekolah lebih lanjut sampai ke perkuliahan mungkin masih bisa di bidang tersebut. Artinya sudah ada, dia sudah tahu ini bakat saya di bidang seni, tinggal bagaimana si anak melanjutkannya. Nah, tentu ada harmonisasi antara seni dan olahraga, tentu imbasnya adalah ke prestasi si anak ini sendiri. Ya, tadi ada di bidang olahraga yang sudah sampai tingkat nasional, perlombaan selalu ikut ini Bu ya prestasinya ya. Nah, prestasi yang sudah diraih ini apa-apa saja Ibu selain tadi ada Panahan. Kemudian kita pernah juga seni tari. Tari Liko Pulo itu pernah itu tingkat provinsi, bersaing dengan bukan sekolah madrasah tetapi sanggar seluruh Aceh. Itu juga pernah mendapatkan juara 3 pada saat itu. Artinya ketika anak juga sudah mengikuti perlombaan apakah tingkat lokal, nasional ya, itu sudah menunjukkan bahwa keberanian dari mereka dan kekompakan timnya ini Bu ya, apalagi bisa dilanjutkan ke tingkat nasional ya. Memang kalau persaingannya itu banyak ini Bu ya, setiap perlombaan ada persaingan yang ketat sekali ya. Tapi di AMSEN 4 ini siswa-siswinya berhasil menunjukkan kemampuan mereka selama ini. Tetapi yang paling utama bagi kami adalah pembentukan karakter siswanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif itu kita berharap siswa-siswa kami menjadi siswa-siswa yang disiplin, tanggung jawab. Kemudian karakter itu banyak caranya, Bu ya, tidak hanya di bidang religi yang kita kuatkan, tapi juga bagaimana di bidang seni dan olahraga ini membentuk disiplin anak, kepatuhan anak dan karakter anak, bagaimana menghargai orang lain, kekompakan dalam tim. Nah, sebenarnya ini Bu ya menjadi penguatan karakternya sendiri ya. Dan akhirnya menghasilkan anak-anak ataupun siswa-siswa yang memang memiliki karakter yang unggul ya melalui seni dan olahraga ini. Prestasi didapat, karakter si anak, siswa juga diraih ya, luar biasa sekali. Nah, mungkin ke depannya ini Ibu apalagi sih yang akan dilakukan AMSEN 4 Kota Banda Aceh ini? Kalau di bidang olahraga kan masih belum begitu menonjol kalau yang selain Panahan. Tapi kan ini sedang berjalan, sedang berproses untuk futsal dan volleyball. Nah, ini juga futsal yang olahraga yang sedang tren saat ini ya, di mana-mana ada perlombaannya Pak ya, dan mungkin ini juga akan lebih ditingkatkan lagi ya. Dan selamat untuk AMSEN 4 Kota Banda Aceh ya, terus berprestasi. Dan saya juga mau lihat Ibu bersama Bapak-bapak dari MPD ini kegiatan di bidang seni dan olahraganya. Boleh Bu ya, nanti antar kita keluar Ibu ya. Baik, nah pemirsa, kita akan melanjutkan nanti bagaimana sih kegiatan di bidang seni dan olahraga di AMSEN 4 Kota Banda Aceh. Tetap bersama kami dalam program MPD Sawu Sikula. Nah pemirsa, masih dalam program MPD Sawu Sikula. Nah kita akan lanjutkan kegiatan di AMSEN 4 Kota Banda Aceh. Nah kalau tadi sudah dijelaskan harmonisasi dalam seni dan olahraga. Kali ini saya bersama Bapak dari MPD masih dan juga sama guru seninya. Ini ada Pak Asep. Nah kita sudah di ruangan perpustakaan ini Pak Asep ya. Dan melihat kegiatan siswa-siswi ini ada yang kaligrafi dan melukis. Nah ini salah satu kegiatan unggulan di AMSEN 4 Kota Banda Aceh. Nah ini dalam kegiatan melukis dan juga kaligrafi ini Pak, biasanya siswa memilih atau seperti apa? Biasanya memilih. Jadi di awal mereka masuk nanti biasanya kan
pas PPDB siswa baru, mereka pilih minat mereka kemana gitu. Kalau emang mereka lebih ke lukis, pilih lukis, kaligrafi. Begitu juga dengan tarian nantinya, ada tarian juga, ada vokal solo, ya. Untuk seni ada bercabang, kita buka di sini. Baik. Nah, ini sekarang sedang kegiatan mereka ini untuk melukis sama kaligrafi. Biasanya kalau kesulitan yang dihadapi siswa ini apa ini, Pak? Kalau misalnya di kaligrafi itu di penulisan huruf ya, karena kan dia memang ada aturan huruf dalam menulisnya. Kalau di lukis paling di ide nantinya, mungkin diarahkan sama pelatih-pelatih masing-masing nanti kan. Nah, biasa kalau melukis ini medianya apa ini, Pak? Kalau untuk saat ini masih kertas. A3, karena di perlombaan itu biasanya A3 memang. Jarang yang menggunakan kanvas. Kalau di lomba-lomba sekolah madrasah kan. Jadi kita disesuaikan dengan tingkat siswanya juga ya, Pak. Begitu juga dengan kaligrafi kan. Biasanya kan kalau tingkat MSen sama SMP itu memang dia lebih ke naskah, naski. Jadi untuk saat ini kita masih cut itu, belum ke hias. Baik, oke. Nah Pak, ini Pak Sofyan, ini kita lihat ya Pak, bagaimana sih kegiatan langsung siswa, ada yang sedang melukis dan juga ada yang sedang kaligrafi. Misalnya kita akan lihat ini teman-teman sedang melakukan kegiatannya. Nah ini bisa kita lihat satu-satu. Nah ini ada yang sedang melukis ini Pak Asep ya. Iya. Wah, ini sesuai dengan imajinasi mereka sendiri ya. Kali ini ya. Dan dibebaskan dulu kali ini Pak dibebaskan. ya. Dibebaskan dulu nanti. Memang nanti waktu lomba dia biasanya ada tema dikasih. Ada temanya. Baru nanti ketika lomba kita kan ada ini kan ekskulnya. Nanti kalau mau dekat lomba itu memang ada rutinnya nanti Pak. Baru diarahkan ke ide sesuai dengan tema lomba nanti. Karena ketika yang namanya bidang seni olahraga itu juga tidak bisa didikte sama gurunya ya. Betul. Memang bakat dari anak-anaknya sendiri, karena sesuai dengan biasa kalau lomba itu ada temanya dan tinggal mereka bagaimana mengembangkan tema tersebut sesuai dengan imajinasi mereka. Wah ini sudah ada, yang di sana juga ada kelompok putrinya juga luar biasa ini ya, apalagi dari segi pewarnaannya ini sudah main di warna ini ya. Wah ini keren sekali. Baik ini, iya. Nah ini gambar apa ini ya? Istilahnya ini gambar apa ini istilahnya nih Ibu? Siluet, oke, siluet permainan gradasi warna, oke ya. Jadi warnanya itu mulai dari yang terang sekali sampai yang warna mudanya. Nah ini siluetnya, wah keren sekali, luar biasa. Pak Afsed, mungkin ini cara bagaimana mereka menuangkan ide-ide mereka itu biasanya arahannya seperti apa ini Pak? Biasanya kan kita kasih dulu ide biasanya, mereka yang mengembangkan nantinya Bu. Jadi nanti tinggal pelatihnya mengarahkan, oh misalnya ada apa yang harus dicapai dalam ide ini gitu kan. Baik, oke. Jadi guru-guru pelatihnya juga yang di bidang melukis gitu ya? Memang kita panggil dari langsung kampus pendidikan seni. Mungkin kalau di bidang lukis, seni rupa ini Pak ya. Nah artinya mereka yang punya lebih kompetensinya di bidang seni rupa ya, apakah melukis ataupun kaligrafi. Nah ini anak juga bisa mengembangkan ide-ide mereka, gagasan mereka. Kalau tingkat SMP kan ide masih kurang biasanya. Baik. Tinggal pelatihnya nanti yang lebih mengarahkan. Yang lebih mengarahkan. Ya. Nah ini untuk yang kaligrafi ya, memang untuk kaligrafi ini ada tingkat kesulitannya sendiri ini Pak Asep ya. Nah, ini teman-teman sedang mencoba untuk mengembangkan dan sebenarnya lebih ke meniru dulu ini Pak ya, meniru hurufnya. Ya meniru. Memang kalau lomba kaligrafi biasanya memang dikasih ayatnya untuk dituliskan. Penilaiannya itu di bagian bentuk huruf kan. Dia kan ada kriteria sendiri untuk. Ada tidak Pak prestasi yang sudah diraih dari bidang melukis ataupun kaligrafi ini? Kalau melukis ada, kemarin kita ada juara 3 Marsal, Marsal, yang MSen model buat. Kalau kaligrafi baru tahun ini kita buka, baru awal tahun ini, jadi lomba sudah kita ikuti, cuma belum ada hasil. Mudah-mudahan ke depannya ya, karena kan masih proses pelan-pelan. Ya. Mudah-mudahan MSen 4 Kota Banda Aceh ini juga bisa
Terus setiap perlombaan diikuti ya. Kemarin baru dari Darul Ulum lomba exhibition sama Darul Tahfiz kaligrafi juga. Kaligrafi juga diikuti ya Pak? Ya. Artinya ketika anak sudah ikut saja itu sudah prestasi juga Sudah prestasi ini bagi ya? mereka sebenarnya sudah mau. Artinya mereka juga bisa mencari pengalaman mereka. Seperti apa sih pengalaman mengikuti perlombaan dan melihat bagaimana lawannya ya. Dan itu juga menjadi pembelajaran bagi siswa-siswinya yang mengikuti perlombaan tersebut. Nah, di sini lagi pembentukan karakternya tercipta. Bagaimana mereka sportivitas, bagaimana mereka bisa menghargai hasil orang lain, mereka menerima kekalahan, kemenangan. Nah, di sinilah pembentukan karakter siswa-siswi dibentuk melalui seni dan olahraga. Baik. Nah, jadi saya juga mau tanya langsung ke siswanya nih yang sedang melakukan ataupun menggambar kaligrafi ya, huruf-hurufnya. Nah ini, oke saya acak aja ya, siapa ya? Di antara tiga. Oke, ini namanya siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa nak? Vina. Vina, oke ini Vina memilih kaligrafi Vina ya. Nah, kenapa sih Vina tertarik dengan kaligrafi? Karena tulisan kaligrafi itu menarik karena indah dari tulisan bahasa Arab. Indah ya, memang dari hurufnya sendiri, sambungan hurufnya, ukirnya ya. Untuk perlombaan sudah pernah mengikuti? Sudah. Udah ya, udah berapa kali? Sudah 3 kali. Udah 3 kali. Nah, biasanya setelah ada gambar ini, ada nggak hiasan-hiasan lain gitu untuk mempercantik, memperindah kaligrafinya? Untuk sekarang belum, karena ya? saya masih pemula. Pemula. Oke, nah mungkin kendala ataupun kesulitan yang Ina hadapi sini dalam kaligrafi ini apa? Tidak pede karena tulisannya agak menurutnya kurang bagus. Oh gitu, dia merasa nggak pede karena masih kurang bagus ya. Tapi kalau terus berlatih ya, insya Allah gambarnya juga akan semakin bagus, jadi pedenya semakin meningkat ya. Oke, terima kasih Naya sudah diberi kesempatan untuk tanya-tanya. Dan jangan bosan-bosan untuk terus berlatih dan juga pengalaman ya untuk mengikuti perlombaan. Semoga nanti kedepannya bisa meraih juara di perlombaan-perlombaan berikutnya. Terima kasih. Nah, kalau tadi saya sudah wawancara yang kaligrafi, sekarang saya mau wawancara yang seni lukisnya ya. Ini ada beberapa kelompok ya, saya pilih yang ini saja. Nah, ini namanya siapa? Haikal Najahi. Haikal? Najahi. Najahi. Nah, Haikal sendiri kenapa suka seni lukis? Ya, karena suka aja itu membuat karya-karya baru. Dan menuangkan imajinasi, ekspresi, iya. Ya, iya. Nah, seperti lukisannya hari ini gambar Among Us. Among Us. Kenapa pilih gambar Among Us? Ya karena nggak tahu gambar apa. Jadi nanti tinggal dikembangkan imajinasinya ya. Ya. Boleh nanti diskusi sama teman-teman, sama guru lukisnya atau sama Pak Asep nanti ya. Pak, gambar apa lagi nih biar keren gitu ya? Iya. Nah, mungkin kendala yang dihadapi kalau melukis itu apa? Nggak tahu gambar apa, konsepnya itu nggak tahu gambar apa gitu. Tapi kalau tekniknya mewarnai, teknik 3D dan sebagainya itu udah dipelajari belum? Udah ya? Sikit-sikit. Nah, untuk perlombaan bagaimana? Lancar-lancar aja. Pernah ikut perlomba? Pernah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Udah pernah menang belum? Pernah. Udah pernah menang ya? Juara berapa? Ya juara 3. Juara 3. Nah, waktu juara 3 itu gambarnya tentang apa sih? Jadi penasaran ini ya. Kaligrafi. Oh, kaligrafi. Jadi sekali-sekali ikut kaligrafi, sekali lukis ya. Lukis. Apa sih mana lebih mudah kaligrafi dengan lukis? Menurut saya lebih mudah seni lukis. Seni lukis kenapa? Karena bebas ya? Ya bebas. Ada konsep-konsep yang bisa mudah digambar gitu. Kalau kaligrafi? Kaligrafi itu untuk bahasa Arabnya gitu susah untuk dibuatnya gitu. Jadi kita harus ikutin gitu ya? Ya. Karena memang sudah ada, kita harus mengikutinya. Itu kalau seni lukis ya kita bebas saja menuangkan ide-ide kita gitu ya Pak ya? Nah itu di sana juga ada gambar apa ini ya? Kayaknya sudah penuh gambarnya. Boleh dilihat nak gambarnya, coba dikasih nampak. Diangkat. Wah, ini gambar suasana malam ya, ada bulannya ya. Oke, semangat terus untuk berlatihnya, mudah-mudahan terus berprestasi di bidang yang kalian sukai.
Nah pemirsa, karena saya sudah berada di perpustakaan MSN 4 Kota Banda Aceh ya, bagaimana kalau kita akan tanya-tanya sedikit ini sama pustakawan MSN 4 Kota Banda Aceh yang juga pustakawan berprestasi tingkat nasional, juara satu Ibu ya. Nah Ibu bisa Ibu jelaskan ini kenapa sih bisa menjadi pustakawan juara satu pustakawan tingkat nasional ini? Begini, jadi bagaimana itu proses kami menjadi pustakawan nasional itu berawal dari latar belakang background saya sebagai lulusan ilmu perpustakaan, kemudian kita juga sudah mengerti ruang lingkup itu bagaimana dengan perpustakaan, maka di saat kita sudah bekerja di sini, kita jadikan perpustakaan itu sebagai mutu pendidikan untuk prestasi siswa, untuk penunjang pembaca bagi siswa. Kemudian kita juga melahirkan inovasi-inovasi yang belum dilahirkan oleh perpustakaan lainnya, yaitu dengan program-program unggulan seperti user education, literasi menulis, literasi membaca, dan kemudian teras moderasi beragama. Nah, seperti itu. Oke, jadi memang ada program unggulan sendiri yang dikembangkan sehingga terpilih menjadi pustakawan prestasi tingkat nasional. Nah, tadi dari penjelasan program-programnya ini menarik, salah satunya ada literasi, moderasi, ada literasi menulis, literasi membaca, ada teras moderasi. Nah, ini dari program-program tersebut yang semuanya itu diikuti oleh siswa? Diikuti semua. Program kita itu banyak, Ibu, seperti ada di belakang ini, seperti ini. Di program unggulannya, gerakan literasi madrasah, pojok kuis, penobatan raja dan ratu, lomba karya tulis, pendidikan pengguna, semua itu kita jadikan satu dalam 1 tahun. Kita bagikan menjadi 2 semester. Jadi perpustakaan selalu rame ya Bu ya, dengan program-program. Jadi bagaimana menghidupkan perpustakaan. Tadi ada program di sini ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah, Reading Corner, atau ada pojok bacanya, ada pojok kuis. Jadi mereka akan cari tahu lebih banyak di perpustakaan. Baik, terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Jadi coba akan keliling-keliling lagi di MSN 4 Kota Banda Aceh ini. Terima kasih Bu. Nah pemirsa, yuk lanjut, kita akan lihat bagaimana sih keseruan ataupun teman-teman yang sedang berlatih di bidang olahraga. Ada panahan, tadi ada voli, dan yang lainnya. Tetap ikuti saya terus di MPD Sawu Sikula. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program MPD Sawu Sikula. Nah sekarang saya sudah tepat berada di halaman depan ya, MSN 4 Kota Banda Aceh ya. Di sini nampak bahwa profilnya, visi misi, kode etik dan sebagainya ya. Nah Ibu Ina, tadi kita sudah lihat Ibu ya bagi kegiatan-kegiatan dari bidang seni dan juga olahraga di MSN 4 Kota Banda Aceh. Ini luar biasa sekali. Nah mungkin ke depan ini Ibu Ina sendiri selaku kepala sekolah tentu akan terus memberikan yang terbaik untuk MSN 4 Kota Banda Aceh. Apalagi nih Bu yang akan menjadi semangat juga untuk para siswa-siswinya, untuk gurunya untuk terus berkreasi juga di bidang seni dan olahraga. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk tim dari MPD yang sudah datang ke madrasah kami, memberi kami semangat, kepada guru-guru kami juga, peserta didik kami, sehingga mereka ke depannya akan lebih baik lagi. Harapan kami ke depannya seperti yang kami sudah sampaikan tadi di awal, bahwa kami sangat berusaha untuk terus berinovasi, berkreasi, sehingga khususnya seni dan olahraga di MSN 4 Banda Aceh itu bisa menjadi unggulan tidak hanya di madrasah tapi juga di tingkat Kota Banda Aceh. Baik, nah tentu ini juga kami juga senang sekali nih Bu ya sudah bisa berkunjung ke MSN 4 Kota Banda Aceh dan melihat bagaimana mereka berproses ya siswa-siswinya di bidang seni dan olahraga yang luar biasa. Nah Bapak, ini kita dari MPD juga Pak ya sudah mengunjungi MSN 4 Kota Banda Aceh. Nah kedepannya ini Pak, apa sih yang terus dilakukan juga MPD dalam mengunjungi setiap sekolah dan melihat progres prestasi di setiap sekolah? Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami tim dari MPD Kota Banda Aceh
telah mengunjungi MSN 4 Kota Banda Aceh. Dalam kunjungan ini kami sudah melihat keunggulan-keunggulan MSN 4. Semoga ke depan MSN 4 ini dapat melahirkan siswa-siswi berprestasi seni dan olahraga, dan juga dapat meningkatkan karakter siswa-siswi, bahwasanya siswa MSN 4 ini menjadi contoh bagi siswa-siswa yang lain yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Baik, terima kasih Pak Muklis. Pak Sofyan, ini apa nih harapan Bapak juga sudah berkunjung di MSN 4 Kota Banda Aceh? Ya, terima kasih. Yang pertama, Kepala Sekolah sudah menunggu kami, kehadiran kami sini sudah disambut dengan baik. Ya. Terima kasih pada kepala dan guru-guru agar apa yang kami lihat pada hari ini, prosesnya mulai dari awal sampai kegiatan-kegiatan siswa, kami dari MPD sangat menghargai, mendukung apa yang dilakukan oleh sekolah, ya. Kedepannya lebih baik lagi, apalagi tadi kami melihat dan mendengar sendiri bahwa ada juara perpustakaan tingkat nasional, ya. Ini kan sudah prestasi yang sangat baik, ya, di sekolah ini. Ini mudah-mudahan ke depan dipertahan dan ditingkatkan ya, oleh sekolah agar apa yang menjadi sekolah favorit lah di MSN 4 ini, ya, kemudian menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain, baik tingkat Kota Banda Aceh maupun tingkat Provinsi Aceh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas kesempatannya juga. Nah, pemirsa, MPD Sawusikula hari ini sudah mengunjungi MSN 4 Kota Banda Aceh. Semoga hal-hal yang unggul dan baik di MSN 4 Kota Banda Aceh ini bisa menjadi contoh bagi kita semua dalam mengembangkan pendidikan di Kota Banda Aceh. Saya Kunimon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh